Tetapi baru saja prajurit yang kaya dengan pengalaman dan dahsyat ini meninggalkan medan, ia pun telah beralih rupa menjadi seorang hamba yang rajin bertaubat, sering menangis dan amat jinak bagai burung merpati. Ia membaca Al-Quran dengan suara yang menggetarkan hati para pendengarnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Sungguh Abu Musa telah diberi Allah seruling dari seruling keluarga Daud." Dan setiap Umar melihatnya, kan Daud itu kan terkenal dengan bagusnya suara, kan suaranya merdu. Setiap Umar melihatnya, dipanggilnya dan disuruhnya untuk membacakan kitabullah. Jadi Abu Musa itu memang bagus juga suaranya. Bangkitlah kerinduan kami kepada Tuhan kami, bangkitkanlah kerinduan kami kepada Tuhan kami, wahai Abu Musa. Begitu pula dalam peperangan, ia tidak ikut serta kecuali jika melawan tentara musyrik, yakni tentara yang menentang agama dan bermaksud untuk memadamkan nur atau cahaya ilahi. Adapun peperangan ya pengen Islam hancur, dia ikut. Tapi kalau sesama muslim, peperangan antara muslim, dia tidak ikut, kayak gitu. Abu Musa tadi. Pendiriannya ini jelas terlihat dalam perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Ali dan Muawiyah sama-sama muslim kan? Ingat kan? Nah, Ali dan Muawiyah itu sama muslim, dia tidak ikut. Pendiriannya jelas terlihat dalam perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Dan pada peperangan yang apinya berkobar ketika itu antara sesama muslim. Jadi terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah ya, bikin peperangan ya. Dan mungkin pokok pendirian ini sering Pendirian ini sering dikemukakan sebagai saksi dan bukti atas kebaikan hatinya yang berlebihan hingga menjadi makanan empuk bagi orang yang menipu daya. Pendapat Abu Musa mengenai soal tahkim ini dapat kita simpulkan sebagai berikut. Memperhatikan adanya peperangan sesama kaum muslimin dan adanya gejala masing-masing mempertahankan pemimpin dan kepala pemerintahan. Suasana antara kedua belah pihak sudah melantur sedemikian jauh serta teramat gawat, menyebabkan nasib seluruh umat Islam telah berada di tepi jurang yang amat dalam. Maka menurut Abu Musa, suasana ini harus diubah dan dirombak dari bermula secara keseluruhan. Sesungguhnya perang saudara yang terjadi ketika itu hanya berkisar pada pribadi kepala negara atau khalifah yang diperebutkan oleh dua golongan kaum muslimin. Maka pemecahannya hendaklah Imam Ali meletakkan jabatannya untuk sementara waktu. Begitu pula Muawiyah harus turun. Kemudian urusan diserahkan lagi bermula kepada kaum muslimin dengan cara musyawarah akan memilih khalifah yang mereka kehendaki. Ini masalah apa? Masalah kepemimpinan. Ada yang enggak setuju dengan Ali, ada yang enggak setuju dengan Muawiyah. Mengenai kasus tersebut, benar bahwa Ali telah diangkat menjadi khalifah sah, itu menggantikan Utsman bin Affan. Dan benar pula bahwa pembangkangan yang tidak beralasan tidak dapat dibiarkan mencapai maksudnya untuk menggugurkan yang benar yang diakui oleh syariat Islam. Hanya menurut Abu Musa, pertikaian sekarang ini telah menjadi pertikaian antara penduduk Irak dan penduduk Syria. Kenapa kayak gitu, Mas? Yang memerlukan pemikiran dan pemecahan dengan cara baru, karena pengkhianatan Muawiyah sekarang telah menjadi pembangkangan penduduk Syria, hingga semua pertikaian tidaklah hanya pertikaian dan dalam pendapat dan pilihan saja, tetapi kesemuanya itu telah berlarut menjadi perang saudara dahsyat yang telah meminta ribuan korban. Banyak pula ribuan korban dari kedua belah pihak, dan masih mengancam Islam dan kaum muslimin dengan akibat yang lebih parah. Maka melenyapkan sebab-sebab pertikaian dan peperangan serta menghindarkan benih-benih dan biang keladinya bagi Abu Musa merupakan titik tolak untuk mencapai penyelesaian.
Pada mulanya, sesudah menerima rencana tahkim, Imam Ali bermaksud akan mengangkat Abdullah bin Abbas atau sahabat lainnya sebagai wakil dari pihaknya. Tapi golongan besar yang berpengaruh dari sahabat dan tentara memaksa untuk milih Abu Musa al-Asy'ari. Alasan mereka karena Abu Musa tidak sedikit pun ikut campur dalam pertikaian antara Ali dan Muawiyah sejak awal. Bahkan setelah ia putus asa membawa kedua belah pihak kepada saling pengertian, kepada perdamaian dan menghentikan peperangan, ia menjauhkan diri dari pihak yang berselisih tadi, Ali dengan Muawiyah ya. Maka ditinjau dari segi ini, ia adalah orang yang paling tepat untuk melaksanakan tahkim. Mengenai keimanan Abu Musa, begitupun tentang kejujuran dan ketulusannya, tak sedikit pun diragukan. Abu Musa, walaupun ia seorang yang ahli dan berilmu, dia tidak menyukai siasat tipu muslihat ini, serta ia ingin memperlakukan orang dengan kejujuran dan bukan dengan kepintarannya. Karena itu, Ali khawatir Abu Musa akan tertipu dengan orang-orang itu. Tahkim antara kedua pihak pun dimulai. Apa tahkim? Penghukuman ya, tahkim ini hukum. Abu Musa bertindak sebagai wakil dari pihak Ali, sedangkan Amr bin As wakil dari Muawiyah. Dan sesungguhnya Amr bin As mengandalkan ketajaman otak dan kelihayannya yang luar biasa untuk memenangkan Muawiyah. Amr bin As kan ya Islam semua. Ini perang saudara, perang antar Islam. Pertemuan antara kedua orang wali itu, yaitu Al-Asy'ari dan Amr, didahului dengan diajukan suatu usul yang dilontarkan oleh Abu Musa, yang dimaksud agar kedua hakim menyetujui dicalonkannya, bahkan dimaklumkannya Abdullah bin Umar sebagai khalifah kaum muslimin, karena tidak seorang pun di antara umumnya kaum muslimin yang tidak mencintai dan menghormati dan memuliakan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Umar. Mendengar arah pembicaraan Abu Musa ini, Amr bin As pun melihat suatu kesempatan emas yang tak akan dibiarkan berlalu begitu saja. Dan maksud usul dari Abu Musa bahwa ia sudah tidak terikat lagi dengan pihak yang diwakilinya, yaitu Ali. Artinya bahwa ia bersedia menyerahkan khalifah kepada pihak lain dari kalangan sahabat Rasul dengan alasan ia telah mengusulkan Abdullah bin Umar. Demikian, dengan kelicinannya Amr menemukan pintu yang lebar untuk mencapai tujuannya. Ia tetap mengusulkan Muawiyah. Kemudian diusulkannya pula putranya sendiri, Abdullah bin Amr, yang memang mempunyai kedudukan tinggi di kalangan para sahabat. Kecerdikan Amr ini dibaca oleh Abu Musa. Karena demi dilihatnya Amr mengambil prinsip pencalonan itu sebagai dasar bagi perundingan dan tahkim, ia pun memutar kendali ke arah yang lebih aman. Secara tak terduga dinyatakannya kepada Amr bahwa pemilihan khalifah adalah kebenaran seluruh kaum muslimin, sedangkan Allah telah menetapkan bahwa segala urusan mereka hendaklah diperundingkan di antara mereka, dan hendaklah soal pemilihan itu diserahkan hanya kepada mereka bersama. Dan maka kita akan lihat bagaimana Amr menggunakan prinsip mulia ini untuk keuntungan pihak Muawiyah. Tetapi sebelum itu, kita dengarkan juga tanya jawab antara Abu Musa dan Amr di awal pertemuan. Hai Amr, apakah Anda menginginkan kemaslahatan umat dan ridho Allah? Ujar Amr, apa itu kita angkat Abdullah bin Umar? Ia tidak ikut campur sedikit pun dalam peperangan ini, kata Abu Musa. Amr ngomong, dan Anda, bagaimana pandangan Anda terhadap Muawiyah? Dijawab oleh Abu Musa, tak ada tempat Muawiyah di sini dan tak ada haknya. Jadi memang enggak mendukung Muawiyah. Apakah Anda tidak mengakui bahwa Utsman dibunuh secara aniaya? Kata si Amr. Benar. Maka Muawiyah, ini jawaban Amr. Maka Muawiyah adalah wali dan penuntut darahnya. Sedang kedudukan atau asal usulnya di kalangan bangsa Quraisy telah Anda ketahui pula.
Jika ada yang mengatakan nanti kenapa ia diangkat untuk jabatan itu, padahal tak ada sangkut pautnya dahulu, maka Anda dapat memberikan alasan bahwa ia adalah wali darah Utsman. Sedangkan Allah berfirman, barang siapa yang dibunuh secara aniaya, maka kami berikan kekuasaan kepada walinya. Di samping itu, ia adalah saudara Ummu Habibah, istrinya Nabi, juga salah seorang dari sahabatnya. Oh, ini ngapa sih Amr bin As itu memilih Muawiyah? Takutlah Anda, hai Amr, mengenai kemuliaan Muawiyah yang kamu katakan itu. Seandainya khilafah dapat diperoleh dengan kemuliaan, maka orang yang paling berhak terhadapnya adalah Abraha bin Sabah. Karena ia adalah keturunan Raja Yaman At-Tababiyah yang menguasai bagian timur dan barat bumi. Kemudian apa artinya kemuliaan Muawiyah dibandingkan Ali? Adapun katamu bahwa Muawiyah adalah wali Utsman, maka lebih utamalah daripadanya putra Utsman sendiri, yaitu Amr bin Utsman. Tetapi seandainya kamu bersedia mengikuti anjuranku, kita hidupkan kembali sunnah dan kenangan Umar bin Khattab dengan mengangkat putranya Abdullah bin Umar. Kalau begitu, apa halangan bila Anda mengangkat putraku Abdullah yang memiliki keutamaan dan kesolehan? Begitu pun lebih dulu hijrah dan bergaul dengan Nabi. Nah, ini dimasukinnya omongan bahwa dia pengen putranya jadi pimpinannya. Maka dijawab oleh Abu Musa, putramu memang seorang yang benar, tapi kamu telah menyeretnya ke lumpur peperangan ini. Maka baiklah, kita serahkan saja kepada orang baik, putra dari orang baik, yaitu Abdullah bin Umar. Hai Abu Musa, urusan ini tidak cocok baginya karena pekerjaan ini hanya layak bagi laki-laki yang memiliki 2 pasang geraham, yang satu untuk makan dan yang sedangkan yang lainnya untuk memberi makan. Keterlaluan engkau wahai Amr. Kaum muslimin telah menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada kita. Setelah mereka berpanahan, bertetakan pedang, maka janganlah kita jerumuskan mereka ke dalam fitnah. Jadi, bagaimana pendapat Anda? Kata Amr. Pendapatku, kita tinggalkan saja jabatan khalifah itu dari kedua mereka. Maksudnya itu, jangan diberi jabatan Ali dengan Muawiyah tadi, dan kita serahkan kepada musyawarat kaum muslimin yang akan memilih siapa yang mereka sukai. Maka dijawab oleh Amr, ya, saya setuju dengan pendapat ini karena di sanalah terletak keselamatan jiwa manusia. Jadi sepakat ya.